Tragedi Sabtu Pahing. Tragedi Sabtu Pahing ternyata menjadi awal berdirinya Kabupaten Banyumas. Bahkan dalam perjalanan sejarah Banyumas sampai saat ini, hari tersebut diyakini oleh sebagian warga Banyumas dan sekitarnya menjadi hari naas. Bagi yang masih mempercayai hari naas, maka pada hari tersebut mereka menghindari untuk melakukan antara lain: pertama, pergi jauh; dua, memulai mendirikan bangunan rumah; tiga, mengadakan hajatan atau barang gawe seperti sunatan, mantu, dan keperluan besar lainnya seperti penyelenggaraan pilkades dan lain sebagainya. Tragedi yang sangat memilukan ini menimpa Adipati Warga Utomo I sepulangnya dari Kesultanan Pajang. Tragedi ini menjadi cermin betapa seorang pemimpin harus berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, serta tidak hanya mendengar laporan sepihak. Seandainya Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya mau melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas penuturan Raden Bagus Joko Suwarjo dan putranya Banyureka perihal status Rara Soekartiah, putri Adipati Wirasaba yang dikatakan sudah bersuami atau tidak suci lagi, tentunya tidak akan terjadi peristiwa tragis seperti ini. Laporan penuturan sepihak yang penuh fitnah itulah yang akhirnya membawa petaka bagi Adipati Wirasaba dan sampai saat ini dikenal dengan tragedi Sabtu Pahing. Bagi orang Banyumas, peristiwa tragis tersebut sangat diperhatikan agar jangan sampai menimpa anak cucu dan generasi mendatang. Sebagian masyarakat juga bertindak arif untuk tidak terlalu terpaku dalam hari Sabtu Pahing sebagai hari naas. Sejalan dengan penghayatan agama dan pandangan bahwa semua hari itu baik, itulah kisah tragis yang menimpa Adipati Wirasaba sepulang dari Kesultanan Pajang. Adipati Warga Utomo beserta para pengiringnya dalam perjalanan pulang dari Pajang menempuh jalan pintas yang tidak biasa dilewati umum. Sebenarnya sulit bagi para temenggung untuk melacak perjalanannya. Lagi pula pada kesempatan yang baik itu sang Adipati memerlukan singgah ke beberapa kademangan dan kelurahan di kadipaten yang diliwatinya. Di sini Ki Adipati banyak memperoleh pengalaman baru soal-soal pedesaan yang nantinya dapat diterapkan di wilayah kekuasaannya. Para demang dan lurah yang disinggahi oleh Adipati Wirasaba merasa sangat senang dan bangga. Banyak di antaranya yang menyampaikan tanda penghormatan berupa cenderamata hasil kerajinan setempat. Sementara itu, perjalanan pulang Kiai Adipati telah menginjak hari ke-7, hari Sabtu Pahing, dan telah sampai di Desa Bener, Distrik Ambal, Kabupaten Kebumen. Menjelang waktu zuhur, Kiai Adipati beserta para pengiringnya singgah dan beristirahat di rumah salah seorang sahabatnya yang rumahnya terdiri atas rumah induk dan balai yang tidak searah dengan rumah induk yang biasa disebut Balai Malang atau Balai Bapang. Kedatangan Kiai Adipati diterima oleh seisi rumah dengan sangat senang hati. Jamuan makan siang segera dihidangkan. Salah satu di antaranya lauk pauk yang dihidangkan yaitu pindang banyak atau daging angsa yang dimasak dengan buah pucung atau dalam bahasa Jawanya kluwak. Selagi Kiai Adipati beserta para pengiringnya menikmati jamuan makan siang, tiba-tiba datanglah tumenggung utusan Kanjeng Sultan, tumenggung pertama yang mengemban tugas membunuh Kiai Adipati. Melihat Kiai Adipati sedang menikmati santap siang tumenggung utusan Sultan Pajang tidak sampai hati melaksanakan tugasnya. Kuda Dawuk Bang atau kuda merah campur putih kesayangan Kiai Adipati yang ditambatkan di bawah pohon sawo di sisi rumah meronta-ronta, seolah-olah ada firasat buruk yang dirasakan oleh indera keenamnya.
Firasat buruk tersebut sebetulnya dirasakan pula oleh Kiai Adipati karena ada hal-hal aneh yang menyelimuti sekelilingnya. Lebih-lebih jika sepintas dilihat ada Tumenggung yang menuju tempat ia beristirahat. Tumenggung pertama sabar menunggu sampai Kiai Adipati selesai santap siang. Sementara itu, di kejauhan tampak olehnya seorang kawan Tumenggung. Tumenggung kedua memacu kudanya dengan cepat menuju ke arahnya dan memberi isyarat dengan melambaikan tangannya seraya berseru, "Jangan dibunuh, jangan dibunuh." Maka demi tugas Kanjeng Sultan, dengan secepat kilat tikamannya Kiai Adipati Warga Utomo I yang sedang menikmati hidangan pindang banyak itu dengan keris pusaka keraton Pajang. Semua yang hadir di pendopo menjadi geger dan gugup. Kiai Adipati yang naas itu terjatuh dengan darah segar mengalir dan dadanya. Para pengiring dan pengawal tak bisa berbuat banyak. Jeritan dan isak tangis menggema di Balai Malang itu. Mereka sadar bahwa Tumenggung yang membunuh Adipati Wirasapa itu membawa amanat Kanjeng Sultan melawan Tumenggung, berarti melawan Sang Prabu junjungannya. Sementara Ki Adipati menahan sakit dan para pengiring serta seisi rumah berusaha menyelamatkannya, tibalah Tumenggung yang kedua. Menyaksikan peristiwa berdarah yang memilukan itu, hampir saja Tumenggung kedua jatuh pingsan. Ia merasa sangat berdosa karena gagal melaksanakan tugas, meskipun ia merasa tidak bersalah. Bukankah Tumenggung yang kedua telah memberi isyarat dan berteriak supaya Kiai Adipati Warga Utomo I jangan dibunuh? Mengapa ia tidak memperhatikan isyarat itu? Atau lebih tepat, mengapa ia menyalahartikan isyarat itu? Kedua Tumenggung yang sebenarnya tidak bersalah itu saling berpandangan, saling menuduh, saling menyalahkan. Namun pada akhirnya kedua Tumenggung itu menyadari kekeliruannya dan menyadari betapa berat hukuman Kanjeng Sultan yang akan diterimanya. Kedua Tumenggung tersebut saling berpelukan, menangis, terharu dan sedih. Kepada para pengiring dan segenap keluarga tuan rumah, kedua Tumenggung itu memberikan penjelasan duduk persoalan peristiwa yang menyedihkan itu. Ki Adipati sebenarnya tidak bersalah. Pembunuhan itu menjadi tanggung jawab Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir dengan serak, lemah dan tersendat-sendat. Kiai Adipati Wirasapa sempat meninggalkan pesan terakhir kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Aku tidak tahu apa dosaku kepada Kanjeng Sultan. Anak cucuku jangan sampai mengalami naas seperti aku. Ingat, jangan sampai ada di antara anak cucu yang berpergian pada hari Sabtu Pahing, apalagi naik kuda dawuk bang, dan dihindari jangan makan pindang banyak, jangan membangun atau bertempat tinggal di rumah Balai Malang. Sampai sekarang pesan ini oleh orang-orang yang berasal dari Banyumas sekalipun bukan trah Kiai Adipati Warga Utomo I, terutama oleh angkatan tua, pesan itu masih dipatuhi. Kalau tidak mematuhi, mereka merasa terpaksa sekali. Bagi yang masih percaya akan wasiat tersebut di atas, maka mereka tidak akan berpergian pada hari Sabtu Pahing. Menjelang dini hari tibalah rombongan usungan jenazah di suatu pegunungan yang sebagian besar masih berupa hutan. Mereka beristirahat dan menyalakan api unggun sekedar untuk mengurangi rasa dingin dan menerangi lingkungan sekitarnya.
Menjelang subuh mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan yang penuh duka itu. Dan sebagai kenangan bagi generasi muda berikutnya akan tragedi berdarah yang merupakan lembaran hitam dalam sejarah Kabupaten Wirasaba, tempat ini diberi nama Lawang Awu, perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen. Lepas waktu duhur, jenazah Kiai Adipati telah sampai di Wirasaba yang disambut dengan isak tangis para putra, para sentana, dan para kerabat dekat almarhum. Rakyat Wirasaba menyambutnya dengan duka nestapa. Untuk beberapa jam jenazah disemayamkan di Pendopo Agung Kabupaten untuk memberi kesempatan para kerabat dan rakyatnya menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga dan penghormatan terakhir kepada almarhum. Berdasarkan keputusan musyawarah keluarga serta pejabat kadipaten, almarhum dimakamkan di Dukuh Pekiringan, Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, di sebelah selatan Sungai Serayu. Di tembok sebelah timur makam Kiai Adipati tertulis riwayat singkat wafatnya Kiai Adipati dalam bahasa Jawa. Kiai Adipati Warga Utomo setunggal ing Wirasaba kaleres dinten Setupaing dipun sedani utusan Sultan Pajang 1548 dugi 1586 pinuju lenggah wonten Palemalang ing Dusun Bener, Distrik Ambal, Kebumen, Jalaran Kadakwa Kalepatan. Padakwa wau saking Seling Serap Ki Adipati kekantos putra mantu Joko Kaiman ngagem asmo Warga Utomo kalih ketelah Ki Adipati merapat sumare ing dawuhan. Maknanya dalam bahasa Indonesia, Ki Adipati Warga Utomo I di Wirasaba pada hari Sabtu Pahing dibunuh utusan Sultan Pajang Sultan Hadiwijaya yang memerintah antara tahun 1548 sampai 1586 ketika sedang berada di Palemalang di Desa Bener, Kawetanan Ambal, Kabupaten Kebumen, karena dituduh telah berbuat salah. Tuduhan itu karena salah paham. Ki Adipati diganti putra mantunya Joko Kaiman yang juga bernama Warga Utomo II yang terkenal dengan sebutan Ki Adipati Merapat, dimakamkan di Dawuhan. Makam Warga Utomo I kini telah dipugar oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dan para pencintanya. Di sekitar makam Kiai Adipati Warga Utomo I telah dijadikan pekuburan umum. Makam ini juga dikeramatkan banyak orang, terutama pada setiap malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Tidak sedikit pengunjung yang bersemedi atau nyepi di dalam makam dengan berbagai ragam permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makam Kiai Adipati Warga Utomo I di Tlatah Wirasaba, tetapi secara administratif saat ini masuk wilayah Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Desa Pekiringan. Makam yang dikeramatkan ini juga banyak dikunjungi oleh peziarah yang ingin mendapatkan berkah dan tujuan lain pada hari-hari tertentu. Keramaian makam ini dapat dilihat dengan ditandai menggunungnya patupan atau kemenyan yang dibakar. Itulah awal berdirinya sejarah Banyumas yang menjadi awal berdirinya Kabupaten Banyumas. Semoga dapat diambil hikmahnya dari peristiwa tersebut.